Shalom, bisa dengar suara ya? Bisa. Ya, biar aja nggak apa-apa. Penting Bapak Ibu bisa dengar suara saya. Ya, tadi firman Tuhan, kita lanjutkan firman Tuhan. Poin yang pertama adalah membantu kita memiliki pandangan yang benar terhadap harta yang ada pada kita. Jadi harta yang ada pada kita ya adalah sebuah kepercayaan, sebuah titipan yang Tuhan titipkan kepada kita ya. Ya, meskipun BPKB motor kita nama kita, sertifikat nama kita, sertifikat tanah kita nama kita, tetapi itu hanya titipan. Yang memiliki semuanya itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Nah, itu sebabnya marilah kita mau memiliki pandangan yang berbeda mengenai harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang pertama adalah janganlah dengan harta yang kita miliki kita menjadi sombong bahwa ini semua karena kita punya semuanya. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita lahir dengan telanjang dan kita akan kembali kepada Tuhan juga dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Itu sebabnya baiklah kita mau memiliki kerendahan hati bahwa kalau kita diberkati oleh Tuhan sampai kita berkelimpahan, kita sebaiknya memakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semua yang Tuhan percayakan kepada kita hanya titipan oleh Tuhan kepada kita. Nah, Tuhanlah yang punya ketenaran, kemasyuran dan kejayaan. Ya, 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Ya. Artinya segala kemuliaan, segala hormat, segala kebesaran dan kejayaan itu punya Tuhan, ya. Makanya Raja Salomo adalah orang yang paling kaya di dunia. Kata firman Tuhan, tidak ada lagi yang manusia yang akan kaya melebihi Raja Salomo. Alkitab mengatakan bahwa emas yang dimiliki oleh Salomo seperti batu kerikil ya, tidak terhitung banyaknya. Bayangkan emas itu tidak terhitung banyaknya, mungkin satu burung mungkin nggak tahu banyaknya kekayaan Salomo ya. Semua itu adalah milik Tuhan, karena sebelum Salomo lahir Tuhan sudah berjanji kepada ayahnya Daud bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Daud dengan hikmat dan dengan kekayaan yang akan Tuhan berikan kepada ya anak Daud, yaitu Salomo ya. Karena Salomo meminta hikmat dari Tuhan, bukan meminta kekayaan. Tuhan bilang, kamu mau minta kekayaan atau minta hikmat? Salomo bilang, baiklah Tuhan memberikan kepada saya hikmat. Ya, benar Bapak Ibu ya, kalau orang pintar hikmat untuk mengelola keuangan, uang tidak ada bisa dibuat menjadi ada. Tapi kalau tidak ada hikmat, biar uang satu karung, tahun depan sudah habis. Karena tidak bisa mengelola uang yang. Karena kita diperlukan hikmat oleh Tuhan bagaimana mengelola uang kita. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, Salomo meminta hikmat dari Tuhan, bagaimana dia mengelola harta yang banyak yang Tuhan percayakan kepada dia. Ya. Tuhan juga memberikan kepada dia hikmat yang luar biasa. Dia mengerti berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini. Ya. Dia diberikan kebijaksanaan yang luar biasa untuk memimpin rakyatnya, yaitu bangsa Israel. Ya. Jadi dia adalah raja yang sangat masyhur, bukan hanya kaya aja, tapi sangat masyhur, dihormati oleh semua raja-raja yang pada waktu itu. Ya. Dan Salomo mengatakan bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Ya. Nah, oke, poin yang pertama ya. Jadi membantu kita memiliki pandangan yang benar terhadap harta yang ada pada kita. Ya. Yang kedua, membebaskan kita dari keterikatan pada harta
kita. Ya. Tuhan mau memberkati kita ya. Uang itu tidak salah ya. Tapi firman Tuhan bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi uang itu berkat Tuhan. Yang Tuhan tidak mau adalah jangan gara-gara uang kita melakukan kejahatan. Sekarang banyak ya orang rampok, gara-gara uang orang rampok orang, toko orang dirampok. Gara-gara uang orang begal orang di jalan ya. Gara-gara uang apalagi saling membunuh. Bisa antara saudara gara-gara warisan baku bunuh. Tuhan mau supaya berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa memakai berkat itu untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi membebaskan kita dari keterikatan pada harta kita. Yang pertama adalah orang kikir adalah orang yang diperhamba oleh hartanya. Ya memang uang itu penting, tapi jangan kita menjadi hamba uang. Firman Tuhan bilang, jangan kamu menjadi hamba uang atau hamba mamon. Ya, Tuhan mau supaya kita tidak bergantung kepada harta kita, tapi kepada Tuhan yang memelihara kita. Ya, banyak. Tapi sebenarnya semua yang kita miliki itu bisa akan habis kalau Tuhan izinkan. Tuhan ambil semua yang kita miliki. Ya, kayak Ayub ya. Ayub adalah orang yang paling kaya pada zamannya. Puluhan ribu harta, onta, kambing, domba telah terhitung banyaknya. Tapi suatu saat Tuhan menguji dia. Tuhan mengambil hartanya dalam satu hari habis. Tuhan anak-anaknya 10 orang habis mati semua dalam satu hari. Orang bilang anak itu adalah harta yang paling berharga. Ayub punya anak 10, satu hari Tuhan ambil habis. Ya. Harta habis juga, kekayaannya habis tidak tersisa. Bahkan dia kena penyakit lagi. Sudah habis kekayaan, diuji lagi kena bisulan. Bisul dari ujung kaki sampai di kepala. Begitu gatal, ya. Istrinya bahkan meninggalkan dia, ya. Tapi dia bilang Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Tadi ya ayat firman Tuhan Ayub 1 ayat 21 itu. Ayub bilang Tuhanlah yang memberi, terpujilah nama. Karena dia menyadari bahwa kekayaan yang dia miliki itu bukan milik dia, ya, tapi punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ya silakan, itu punya Tuhan. Gitu. Ya itu memang sangat sulit, ya. Kita mungkin kehilangan harta sedikit, kadang-kala kita udah stres, Tuhan ini bikin saya bangkrut ini, Tuhan enggak adil ini. Kadang-kala kita bersungguh-sungguh, ya. Tapi Tuhan kadang-kala mau supaya dengan harta kita tidak bergantung kepada harta kita, tapi kita bergantung kepada Tuhan yang memelihara kita. Diperhamba oleh uang. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jangan pikir harta terus, harta itu ya kita nikmati aja gitu ya. Kalau Tuhan ambil ya puji Tuhan, Tuhan kasih berkat yang lain, ya. Ada orang yang pikir harta kadang-kala tidak bisa tidur. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nanti Bapak Ibu bisa uji Tuhan. Hari Minggu Bapak Ibu setia kepada Tuhan, mencari Tuhan yang punya berkat. Mungkin hari besok belum dapat berkat, mungkin masih biasa-biasa. Tuhan masih menguji kesetiaan kita. Kalau kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setia kepada Tuhan, nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan membuat kejutan dalam ekonomi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan, orang yang hari Minggu cari berkat dengan orang hari Minggu beribadah kepada Tuhan, ada perbedaan. Ya. Karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita berkelimpahan. Oke, kita kembali ke poin kita. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, 1 Korintus 6 ayat 10. Ini ayat-ayatnya banyak karena kita punya waktu terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa pulang membacanya, ya. Tidak ada ayat tertera. Jadi orang kikir ternyata tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi orang kritik kan dia pikir ini semua punya saya tidak boleh keluarkan ini, punya milik saya. Padahal itu milik Tuhan, milik kikir sama kita.
Kalau orang pelit itu nggak mau keluar lah. Pokoknya semakin banyak dia punya uang, ya dia tidak mau keluarkan uang. Bedakan pelit dengan orang yang hemat, ya. Kalau hemat itu beda dengan pelit, ya. Nah, kalau hemat itu artinya dia mengatur uang dia, tidak sembarangan dia mengeluarkan uang karena dia mengatur uang dengan baik. Namanya orang yang hemat. Jadi itu perlu, ya. Kalau pelit ini bahkan dia sakit pun, ada orang yang sakit pun nggak mau ke dokter, takut keluar uang lagi. Padahal nyawa sendiri mau hilang, dia sayang uang daripada nyawa. Itu namanya orang pelit, ya. Itu. Ada anak yang minta, bapak minta jajan dulu, nggak ada uang saya. Bikin bapak miskin aja. Minta uang terus setiap hari. Itu namanya orang pelit. Ya memang anak setiap hari, ya memang wajib dia minta jajan. Kecuali kita kasih dia 50.000 kamu beli sepuas mungkin, nah, itu beda lagi, ya. Kalau hanya minta 2.000 wajar lah anak itu meminta uang kepada kita. Kalau kamu bikin bapak miskin aja, minta terus, ya. Itu namanya sudah pelit, ya. Nah, jadi orang yang kikir dan pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Jadi firman Tuhan bilang, jangan kita menjadi pelit, tapi kita menjadi orang yang bermurah hati. Karena orang yang bermurah hati, ia berbuat baik kepada diri sendiri. Apa artinya Bapak Ibu? Firman Tuhan bilang, kalau kamu memberi, maka kamu akan diberi. Jadi kalau kita murah hati memberi sesuatu kepada orang lain, ya, Tuhan bilang itu utang kita kepada Tuhan. Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Ya, Firman Tuhan bilang, jika engkau menaruh balas kasihan kepada orang yang lemah, engkau mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan baikmu. Ya, nah, jadi orang yang murah hati suka memberi, suka berbagi. Mereka membuat Tuhan berutang kepada kita. Saat Tuhan akan membalasnya kepada orang-orang yang murah hati. Sebab yang paling parah itu orang yang gara-gara mengejar harta pergi ke mbak dukun. Mbak dukun, saya mau kaya. Oh ya gampang kalau kaya. Kamu bawa begini air putih apa biar kita ritual nanti kekayaan datang, ya. Ya, Bapak Ibu, jangan pernah meminta sesuatu kepada iblis. Karena iblis tidak punya apa-apa, iblis itu miskin. Yang punya segala sesuatu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Iblis tidak punya apa-apa, bagaimana dia memberkati kita? Tapi kok tetangga saya itu minta pesugihan langsung jadi kaya mendadak. Kalau orang minta harta kepada iblis, ya, mungkin kita akan dikasih harta kaya tiba-tiba, ya. Tapi kekayaan itu diambil dari anak cucu kita. Makanya orang yang minta harta kepada iblis, ya, anak cucunya lebih menderita. Sudah idiot, miskin lagi, sakit-sakitan lagi. Karena harta yang mereka punya sudah diberikan kepada kita. Karena iblis tidak punya apa-apa, dia akan mengambil harta dari anak cucu kita. Tetapi kalau kita meminta harta kepada Tuhan, berkat kepada Tuhan, Tuhanlah yang punya langit dan bumi ini, ya. Dia memberkati kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau iblis itu memberikan harta kepada kita, tidak pernah gratis. Iblis berikan kepada manusia, pasti ada tumbalnya, ya. Ya kayak orang tawarkan narkoba itu, ya. Biasa mereka datang ke sekolah SD, nah permen ini gratis lah, enggak beli permen. Di sana narkoba itu mirip permen, enak manis. Kalau jadi anak kecil, oh ya om ini baik ya, kasih saya permen gratis. Padahal waktu dia konsumsi itu permen narkoba itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik, tetapi justru merusak masa depan, ya, menghancurkan hidup. Rasanya manis memang, tapi menghancurkan hidup. Ya, itu. Iblis juga gitu, dia kasih harta kepada kita, manis ya, berkat Tuhan. Tapi ada rencana yang jahat di balik semua itu, ya.
kita akan menanggung akibatnya kalau kita meminta berkat dari iblis. Ya, kita akan dapat apa namanya? Kutuk dari Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita Bapak Ibu setia kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak pernah kehabisan berkat untuk memberkati kita. Ya, uang yang kita miliki itu bukan milik kita. Ya, suatu saat juga kita akan mempertanggungjawabkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita pergunakan dengan sebaik mungkin atau kita menyia-nyiakan? Ya, kayak ada perumpamaan tentang 3 orang anak buah itu ya, bosnya pergi kasih uang ya 5 juta, 2 juta, 1 juta. Yang 5 juta dan 2 juta dia pakai uang dengan baik berlipat kali ganda. Dan bosnya bilang, kamu hamba yang setia. Tapi yang 1 juta ini dia malahan tanam di tanah. Bos saya paling kecil, saya tanam aja di tanah. Waktu bos datang, kamu hamba yang jahat. Ikat dia, lemparkan dia kepada api yang bernyala. Ya, karena dia hamba yang jahat. Itu berbicara mengenai uang. Itu sangat penting sekali. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita mempergunakan uang kita dengan sebaik mungkin. Ya. Karena itu berkat dari Tuhan. Oke, memberi menciptakan kebahagiaan ketika menolong orang lain. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita memberi, pasti hati kita akan bahagia. Kita bisa membantu orang lain meskipun sedikit. Ya, itu. Ada sukacita tersendiri jika kita menolong orang lain melalui harta yang ada pada kita. Ya, nah, kita sudah belajar tadi ya, harta yang kita miliki bukanlah milik kita tapi milik Allah. Dan Allah mau supaya kita menolong orang lain dengan harta yang ada pada kita. Sukacita karena Allah akan memberkati kita yang kita berlipat kali ganda. Lukas 18 ayat 30. Ya. Jadi firman Tuhan bilang ketika kita memberi dengan sukacita, maka Allah akan memberkati kita berlipat kali ganda. Nah, di sini kita perlu menyadari bahwa kita diberkati Tuhan bukan karena ketika kita pelit tidak mau keluarkan uang harta kita. Tapi kita diberkati oleh Tuhan ketika kita memberi. Ya, itu. Sukacita karena memberi menciptakan syukur dalam hati orang yang menerimanya kepada Allah. Ya. Sukacita karena memberi adalah menyimpan harta dalam kerajaan sorga. Oke, Matius 6 ayat 19 itu ya, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyimpan hartamu di bumi ini, karena nyengat dan karat akan memakannya. Tapi simpanlah hartamu di sorga. Bagaimana cara simpan harta di sorga? Ya, ketika kita memberi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberi, ya kita sedang menyimpan harta di sorga. Ya, kalau kita simpan uang di bank, ya kita setor uang di bank, simpan harta di rekening. Oh, ada uang saya tersimpan sekian, ya itu. Kalau kita simpan di surga, ya memang rekeningnya mungkin rekening surga. Makanya Tuhan itu mengajari kita orang percaya setiap ibadah ada persembahan. Ya, banyak lagi persembahan. Orang bilang, kalau orang lain bilang, kenapa sih orang Kristen persembahan melulu uang terus? Karena bukan Tuhan kekurangan uang ya, tapi Tuhan mau supaya berkat yang Dia punya itu, ya, kita dapat memberi untuk pekerjaannya, ya. Karena dengan memberi kita sedang menyimpan harta di dalam kerajaan surga. Ya, gitu. Ya, salah satu orang terkaya di dalam Alkitab juga namanya Abraham. Ya, Abraham adalah orang yang paling kaya. Padahal dia itu perantau ya, tapi Tuhan memberkati Abraham dengan harta yang begitu banyak. Ya. Dan Abraham adalah orang pertama yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi sebelum Abraham itu sebenarnya Tuhan tidak ada perintah bahwa harus kembalikan persepuluhan. Tapi Abraham dengan sadar, ya, dia dengan kerelaan hati, dia mengatakan bahwa sebagai ungkapan syukurku, aku akan mengembalikan 1/10 dari harta yang aku
miliki. Makanya anaknya juga Ishak, mereka setia membayar persepuluhan, bahkan Yakub, bahkan sampai bangsa Israel. Ya. Apakah Abraham memberikan 1/10, Abraham jadi miskin? Ya? Tidak. Malah Abraham makin kaya. Kita bilang Abraham diberkati oleh Tuhan. Ya. Menjadi orang yang sangat kaya. Padahal Lot keponakannya itu justru menjadi miskin. Kita pernah dengar firman Tuhan, Lot dengan Abraham ini diberkati Tuhan kaya. Mereka bertengkar, anak buahnya bertengkar. Akhirnya Lot bilang kepada Abraham, kalau gitu kita pisah. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan Abrahamnya sama Lot, kamu pilih duluan. Dan Lot bilang, saya mau ke Sodom dan Gomora. Karena Lot lihat tanahnya subur, airnya banyak, pasti dia punya tanam sesuatu akan subur. Dan nanti ya kalau kambing domba akan semakin banyak karena banyak airnya. Dia kasih Abraham tempat yang kurang subur. Tapi Abraham tidak takut. Abraham tahu bahwa di tempat yang tidak subur sekalipun tidak masalah. Kalau Tuhan yang menyertai dia, Tuhan akan memberkati dia. Abraham punya iman yang luar biasa. Sebenarnya Abraham itu pamannya Lot. Sebenarnya orang tua yang harus duluan ya pilih. Tapi Abrahamnya sama Lot, kamu pilih aja. Lot pilih, wah ini pasti subur. Ya memang tanahnya subur yang Lot pilih. Abraham pun kurang subur. Namun apa yang terjadi? Ternyata Abraham jauh lebih kaya daripada Lot. Ya. Bukan karena tempatnya, tapi karena berkat dari Tuhan. Jadi Abraham adalah orang pertama yang memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ya. Jadi gereja kita ada persembahan biasa, ada persembahan persepuluhan. Ya. Ada persembahan apa lagi? Buah sulung. Kalau kita kerja, gaji pertama kita itu biasa itu diberikan untuk buah sulung. Kita pertama kali dapat pekerjaan, dapat gaji 1 juta, kasih 1 juta kepada Tuhan. Kadang-kala ini sulit ya, jarang sekali orang melakukan itu ya. Ini baru pertama kerja, dapat gaji pertama, kasih sama Tuhan lagi, waduh, saya tidak kebagian. Baru pertama kali sudah kasih, waduh, tambah miskin dong. Karena kalau kita pikir secara logika. Tapi Tuhan mau supaya kita mengawali dengan memberi kepada Tuhan. Maka supaya apa? Supaya pekerjaan kita selanjutnya Tuhan memberkati kita. Tapi kalau logika manusia itu gaji pertama belum nikmati sudah kasih sama Tuhan. Tapi orang Israel mereka melakukan itu ya. Gaji pertama mereka kalau mereka punya sawah pertama kali dibajak ya, dapat hasil pertama mereka berikan kepada Tuhan. Nanti yang kedua selanjutnya baru mereka nikmati ya. Itu. Oke, jadi kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita harus bermurah hati, memberi bukan kikir atau pelit. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ya, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sore hari ini, mengajarkan kita bahwa harta yang kita miliki, harta itu bukan hanya uang ya, kepintaran juga harta. Ya, apalagi ya. Pangkat dan kedudukan juga harta. Tapi semua yang kita miliki itu bukan milik kita. Kita hanya dititipin oleh Tuhan. Dan biarlah kita memakai itu dengan sebaik mungkin.